Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, materi ini memiliki capaian pembelajaran yang harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama adalah peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam, serta dapat membuat karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran sehingga dapat termotivasi untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Nah, anak-anakku, nanti diharapkan kalian akan benar-benar bisa memahami bagaimana kedudukan hadis terhadap Al-Quran dan di mana kalian nanti akan bisa mengaktualisasikan dalam sebuah peta konsep. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran kali ini yaitu nanti kalian bisa saling belajar antara satu sama lain, bisa membaca Al-Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl yang akan kita pelajari pada hari ini, dan Qaidah ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nah, silakan anak-anakku, nanti pada hari ini kita akan belajar bersama dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Perlu kita ketahui, anak-anakku semua, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu kita gunakan sebagai acuan, menjadi pedoman kehidupan yang sangat fleksibel, menjadi pedoman sampai di akhir zaman kelak. Nah, selain Al-Quran, kita juga berpedoman pada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan di dalam Al-Quran. Anak-anakku, di bab ini nanti kita akan mempelajari yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama kita bahas dulu tentang Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang tugas kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini adalah arti dari Quran surat An-Nisa ayat 59, di mana menjelaskan bahwa kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya serta ulil amri, dan jika terjadi perbedaan pendapat, alangkah baiknya kita kembali ke
litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini Quran surat An-Nahl menjelaskan seperti ini, bahwa kita apabila adanya perselisihan, maka kita tetap harus kembali ke Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Di antara isi kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 64 yaitu sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu Allah. Dan yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Dan sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil dari kandungan isi dari kandungan Quran surat An-Nahl ayat 4 ini sebagai rahmat bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari Quran surat An-Nisa dan An-Nahl tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa contoh perilaku yang mencerminkan dari Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl ini, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Dalam bab ini kita juga akan mempelajari hukum tajwid, di mana kita akan mempelajari yang pertama adalah hukum alif lam samsiah, di mana hukum alif lam samsiah ini adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu huruf-huruf samsiah. Jumlah huruf samsiah yang ada 14. Nah, silakan kalian bisa mengamati, ada to, sa, shot, ro, ta, bo, zal, nun, dal, sin, bot, zain, shin, dan lam. Itu adalah huruf alif lam samsiah. Dimana cara membacanya adalah alif lam samsiah itu dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf samsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf samsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam samsiah sering juga disebut dengan idgham samsiah. Hukum alif lam yang kedua adalah alif lam qamariyah. Nah, di sini di bab ini juga kita akan mempelajari hukum alif lam qamariyah, di mana alif lam qamariyah ini dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah yang jumlahnya ada 14 juga. Di antaranya adalah alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, cara membacanya alif lam qamariyah harus jelas atau idhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunya, karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan idhar qamariyah. Dari Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl, di mana di bab ini kita mempelajari kita bisa memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Maka di slide berikutnya ini akan dijelaskan pengertian hadis. Anak-anakku tentunya tahu kita harus belajar apa itu hadis, kita harus paham apa maknanya. Nah, di sini hadis itu merupakan
sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuk-bentuk hadis yang perlu kita pahami itu ada 3: hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang berupa tuntunan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah yang baik berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Kemudian hadis fi'li itu adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Dan sedangkan hadis takriri itu adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Menurut kualitas hadis, di sini ada 3, yaitu hadis sahih, yang mana hadis sahih ini menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, yang sehat, atau hadis yang selamat, yang mana sebagian ulama itu berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis hasan itu merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatannya. Dan yang ketiga, hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Alhamdulillah, itulah tadi bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang kita pelajari pada hari ini. Refleksi pada pembelajaran kali ini bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita bersama hadis sebagai sandarannya, yaitu apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan di dunia dan menjadi manusia yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.